kita masih di seputar Jumat. Ini buku akhlak ya, buku adab, buku tata krama, sehingga tidak banyak disebutkan hukum-hukum sholat Jumat. Pun demikian nanti akan kami sisipkan hukum-hukum sholat Jumat. Jadi menyampaikan pesan akhlak ini jauh lebih susah, karena tidak ada hukum fikihnya. Jadi kita harus masukkan hukum-hukum fikih. Kalau bahasan fikih tinggal nyisipkan akhlak. Ini akhlak, kitab adab, at-targhib. At-targhib ini adalah himbauan-himbauan, motivasi-motivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga pembahasan fikihnya jarang. Sehingga siapapun yang mengajar kitab-kitab semacam ini harus bisa menghadirkan pembahasan fikih. Sambil berjalan nanti insyaallah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Anas Ibn Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, Uridatil Jum'atu ala Rasulillah, disodorkan hari Jumat kepada baginda Nabi. Cara menyodorkannya adalah, Jumat adalah hari ciptaan Allah, makhluk. Tentunya bagaimana cara menyodorkannya, Allah alam. Yang jelas disodorkan, ini adalah hari Jumat. Kepada baginda Nabi SAW, Ja'uhu biha Jibril. Yang membawanya adalah malaikat Jibril. Makna membawa ini bagaimana, wallah alam. Yang jelas Nabi Jibril atau semacam kiasan gambar, Allah alam. Yang jelas malaikat Jibril membawa. Fi kafihi kal mir'ah, di telapak tangannya malaikat Jibril seperti cermin putih, cermin mengkilat. Al-bayda, putih. Fi wasatiha, di tengah-tengah cermin yang putih itu ada kanuktatis sauda, ada titik hitam. Ada titik hitam. Ini gambaran tentang hari Jumat. Hari Jumat ini adalah digambarkan seperti sesuatu yang putih, ada titik hitam. Faqala ma hadza ya Jibril. Nabi bertanya, apa ini titik hitam ini? Apa ini yang kau sodorkan kepadaku, hai Jibril? Apa ini putih yang kau bawa itu, Jibril? Hadhil Jum'atu. Ini hari Jumat. Ini adalah hari Jumat. Ini bicara tentang keutamaan Jumat. Ya'ridhu 'alaika rabbuk. Disodorkan, diberikan kepadamu hari Jumat. Diberitahukan kepadamu hari Jumat, disodorkan kepadamu hari Jumat, litakuna laka 'idan, agar menjadi hari senang untukmu wahai Rasulullah. Waliqaumika, dan juga hari senang untuk umatmu, in ba'dika, setelahmu. Walakum fiha khair, dan bagimu, tentunya ini khitab yang diajak bicara baginda Nabi dan umat. Bagimu fiha khairun, di hari Jumat banyak kebaikan. Takunu antal awal, engkau pertama orang yang mendapatkan kebaikan tersebut. Wa takunul yahud wan nasara min ba'dik, adapun agama lain adalah nanti. Dengan keimanan mereka tentu akan mendapatkannya. Sehingga betul sampai hari ini pun yang nomor satu kan Jumat adalah kaum muslimin. Wa fiha sa'atun, lah ini. Titik hitam itu digambarkan dalam hadis lain, titik hitam itu gambarannya. Di antara segini banyak itu ada satu saat. Sa'atun nuqtatun sauda, itu adalah satu titik hitam, itu maksudnya ada satu saat, satu zaman, satu masa. La yatu ahadun rabbahu fiha, tidak ada seorang hamba yang memohon kepada Allah pada saat itu. Bi khairin, minta kebaikan, huwa lahu qasmun, yang ia memang punya bagian. Maksudnya tidak ada seorang hamba yang memohon kepada Allah di saat itu illa a'tahu, kecuali Allah beri. Man walahu qasmun, itu adalah orang yang memang berhak. Misalnya orang kafir, orang yang tidak beriman tidak berhak mendapatkan, karena memang tidak beriman. Jadi orang yang memang berhak dan bisa mendapatkannya, maka ila a'tahu, maka Allah akan beri. Au yata'awwadu, atau minta perlindungan kepada Allah, min syarrin, dari kejahatan, illa dafa'a anhu, kecuali akan ditolak kejahatan tersebut. Ma huwa a'dham minhu, bahkan lebih besar lagi dari yang diminta. Jadi hari Jumat hari penolak bala juga. Maka perhatikanlah dengan hari Jumat. Wa nahnu natu'uhu fil akhirati yaumal mazid. Kami menyebut
Di akhirat nanti hari Jumat hari mazid. Sebab kalau sudah hari Jumat, di hari Jumat, nanti di hari Jumat itu Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk menambahkan kebaikan-kebaikan. Jadi ada hari raya juga di surga di hari Jumat. Hingga yang terakhir, kau minta apa lagi wahai hambaku? Ini mazid yang sesungguhnya. Kemudian dijawab, aku minta kerelaan keridhoanmu ya Allah. Dan Allah menjawab, aku ridho kepada kalian. Jadi hari Jumat memang hari raya betul. Di hari surga, di surga nanti menjadi hari raya. Disebut hari mazid. Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin jayyid. Hadis selanjutnya Abi Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, "Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyami." Tahun hari Jumat adalah tuannya hari. Maksudnya paling bagusnya hari. Wa 'adhamuha indallahi, dan paling agungnya hari-hari di hadapan Allah. Wa 'adhamu indallahi min yaumil adha, di hadapan Allah lebih agung dari hari Idul Adha. Wa yaumil fitri, hari raya Idul Fitri. Ulama mensyarai, kenapa kok seperti itu? Hari raya Idul Fitri adalah hari baik, akan tapi masih bercampur dengan sesuatu yang lainnya selain urusan dengan Allah. Kalau hari Jumat hari ibadah, sebagian nafsir seperti itu. Yang jelas begitu disampaikan oleh baginda Nabi, hari Jumat hari agung, hari mulia. Wahyu khamsu hilalin, di situ di hari Jumat ini. Sebab kenapa hari Jumat menjadi hari istimewa? Karena ada 5 kejadian di antaranya. Padahal lebih dari itu, ini Nabi menyebutkan 5 dulu. Khalaqallahu fi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Wa ahbatallahu fi Adam ilal ard. Nabi Adam turun ke bumi untuk menjalankan fungsi sebagai manusia yang kemudian setelah itu akan punya keturunan banyak, melestarikan semesta. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, adalah diturunkan di hari Jumat. Artinya bagi semesta adalah karunia yang diturunkan di hari Jumat. Biarpun tampak Nabi Adam dikeluarkan dari surga, bukan itu. Akan tapi misi besar inni ja'ilun fil ardi khalifah dimulai saat itu. Aku akan menjadikan di muka bumi seorang pelestari semesta, khalifah. Nabi Adam. Wa fi tawaffallahu Adam, di hari itu juga Nabi Adam wafat. Wa fihi, di dalamnya ada sa'atun, satu saat. La yas'alullaha fihal abdu syai'an, tidak ada seorang hamba yang meminta kepada Allah sesuatu illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan berikan kepadanya. Malam yas'al haraman, kecuali yang diminta bukan sesuatu yang haram. Minta haram ya enggak dikabul dong oleh Allah. Wa fihi taqumus sa'atu, di hari Jumat juga nanti akan terjadi kiamat dahsyat. Ma min malakin, tidak ada malaikat. Sama'in, semua makhluk. Wa ala ardin, tidak ada malaikat, makhluk di langit dan di bumi. Riyahin, semuanya makhluk. Wala jibalin, gunung, angin, bumi, langit, wala bahrin, lautan. Ila wahunna, kecuali mereka itu yusfikna min yaumil jum'ati, kalau sudah disebut hari Jumat mereka ketakutan. Kenapa begitu? Karena mereka mengerti bahasanya hari kiamat akan tiba di hari Jumat. Sehingga semua makhluk itu malaikat dan lainnya mengerti, menyadari, terus tidak pernah berhenti kesadarannya tentang hari Jumat itu hari jatuhnya, tibanya hari kiamat. Jadi semuanya selalu mengingat kejadian itu, biarpun itu belum terjadi, kecuali manusia dan jin suka lupa. Jadi kita sering lupa. Jadi mereka semua makhluk itu selalu mengingat kalau disebut hari Jumat adalah hari nanti akan. Jadi kalau disebut hari Jumat, malaikat semua tahu ini hari nanti akan terjadi kiamat. Maka yushfikna min yaumil jumati, kalau disebut hari kiamat mereka rasa takut tentang kejadian dahsyat nanti di hari kiamat. Rawah Ahmad. Nah, kecuali manusia, dalam hadis lain kecuali al-jin dan manusia itu karena suka lupa, nggak pernah mikirin. Nggak pernah mikirin, terlena dengan dunia sehingga kita jarang mikir. Sehingga semuanya termasuk kejadian. Seperti disebutkan dalam riwayat, kalau ada orang disiksa di alam kubur, kambing, ayam, semuanya bisa mendengarnya. Illa thaqalaini, kecuali manusia dan jin. Kita tidak mendengar, tapi kita diajar untuk beriman. Dan keimanan lebih daripada mendengar dan melihat. Orang iman kalau sudah beriman, melebihi daripada mendengar dan melihat. Melampaui batas lihat dan batas mendengar. Orang mendengar mungkin berkata, jangan-jangan kayak salah dengar.
Mungkin saya salah lihat, tapi sudah keyakinan sudah tidak akan salah lagi. Yakin. Maka yang percaya dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, jika imannya kuat melebihi daripada melihat dan mendengar. Nah ini semua makhluk Allah sadar hari kiamat ini adalah hari Jumat. Dan kapan disebut hari Jumat mereka ingat hari dahsyat itu. Sehingga yushfiqna, mereka merasa takut. Kecuali manusia dan jin. Tidak pernah merasa takut karena tidak pernah mikir. Rawahu Ahmad bin Majah wa akhrajahu Ahmad bin Tariq Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Wa man احتج به أحمد وغيره من حديث سعد بن عبادة ورواتي ثقات مشهور. Kita lanjut. Wa an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, Inna Allah tabaraka wa ta'ala laysa bitarikin ahadan minal muslimin yawmal jum'ati illa ghafara lahu. Sayyidina Anas bin Malik bercerita, sungguhnya Allah yang maha suci, Allah maha suci dan maha tinggi, laisa bitarikin ahadan, tidak meninggalkan satu orang pun, minal muslimin, dari kaum muslimin, yaumal jum'ati, di hari Jumat, illa ghafarallahu, kecuali mengampuninya. Jadi semua kita itu mendapatkan pengampunan Allah di hari Jumat. Cuman kita harus paham, apakah setelah itu kita langsung selamat, tidak masuk neraka. Jadi masalah pengampunan ini tidak, ya terserah Allah. Bisa saja diampuni 10%-nya, 5%-nya, 3%-nya, atau semuanya. Harapan kita adalah di hari Jumat diampuni dosa kita. Dan Allah akan mengampuni, mungkin dosa kita adalah 100, diampuni 3. Akan diampuni. Sudah dijanjikan, tentu akan diampuni sebagai seorang muslim mukmin. Makanya bisa jadi seorang muslim mukmin di saat meninggal dunia sudah habis dosanya. Makanya beruntunglah menjadi orang yang beriman. Tapi pun demikian tidak boleh kita mengentengkan dosa-dosa. Biarpun diampuni oleh Allah, ternyata diampuni hanya 1% dari 100 dosanya. Berarti masih 99, neraka akan serem nanti. Baik. Wa an Anasin. Hadis berikutnya adalah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzakara yaumul jum'ati, Nabi menyebut tentang hari Jumat. Faqala fiha sa'atun. Di hari Jumat ada satu saat. Ini perlu penentuan waktu ini kapan? Di hari Jumat itu ada satu waktu. La yuafiquha abdun muslimun. Tidak bertepatan seorang hamba muslim yang memohon, wa waqaimun yusalli, dia berdiri melakukan salat, yas'alullaha syai'an, memohon kepada Allah, illa a'tahu, kecuali Allah akan kasih. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, Nabi memberikan isyarat dengan tangannya. Tidak tahu cara mengisyaratkan dengan tangan, mungkin disesuaikan, kalau terjemahannya disesuaikan dengan kebiasaan di setiap kaum. Maksudnya apa? Menganggap kecil, enteng bagi Allah. Kalau berapa sih permintaan ente? 10 juta. Dia orang kaya, kecil. Tidak tahu isyarat. Kalau di sini kan gini, kecil. Tidak tahu di Arab bagaimana. Di kampung yang lain mungkin bagaimana. Maksudnya juga menganggap ini enteng gitu loh. Allah akan memberi ya bagi Allah, gitu loh. Kecil gitu loh. Ini asyara biyadihi. Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, tidak tahu isyaratnya. Dengan isyarat dengan tangannya yang difahami oleh sahabat Nabi baik enteng bagi Allah. Kalau kita, Allah akan sebesar apapun hajatmu bagi Allah. Nah gitu loh, kecil, enteng bagi Allah, ringan bagi Allah. Seperti ada orang kaya membantu 10 juta, bagi dia kecil gitu. Yuqalliluha, muttafaqun hadis, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi belum ditentukan jamnya di kapan ini. Awal Jumat, pertengahan Jumat, saat Jumat atau bagaimana? Ini makanya dikumpulkan oleh para ulama hadis-hadis tentang keterangan tentang waktu yang disebut-sebut tadi, yang kalau memohon langsung dikabul oleh Allah itu kapan waktunya. Kita baca hadis selanjutnya. Wa Nabi Burdah, dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, qala li Abdullah bin Umar, berkata kepada aku Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, asamita, Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, asamita abaka yuhaddithu an Rasulillah. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata kepada Abi Burdah, Abu Musa al-Asy'ari. Abi Burdah, kepada Abi Burdah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar yang bertanya. Jadi bertanya kepada salah satu sahabat Nabi, asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah fi sya'ni sa'atil jum'ati. Sayyidina Abdullah bin Umar seorang alim, ulama. Mendengar hadis bahasanya di hari Jumat ada satu waktu yang sangat dikabul, tapi beliau belum menemukan sepertinya. Sehingga siapa ketemu orang yang sekiranya bakal dengar dari Nabi bertanya,
Ente dengar enggak Nabi ngomong apa masalah ini? Jam berapa kira-kira? Kapan waktunya? Al-sami'ta, apakah engkau mendengar dari ayahmu bahwasanya ayahmu mendengar dari Nabi bahwasanya Nabi menentukan waktunya? Qala, menjawab, qultu na'am. Habib Burda menjawab, iya. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar ayahku berkata, sami'tu, ayahku berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, iya. Nah, ini penonton, ma baina, waktu yang tepat, ayat jidisal imamu ila antuqdas sholatu, mulai dari saat duduknya imam sehingga sampai selesai waktu sholat. Loh, ini para fuqaha membaca hadis ini gak serta-merta, antar dulu nih. Bukankah waktu ada khutbah Jumat kita disuruh mendengar, kenapa kita harus ada doa? Ini bagaimana nih? Kan dibahas, jangan ngasal baca hadis gerutak-gerutuk begitu nanti. Nanti pas lagi orang khutbah langsung doa Allahumma, Allahumma, Allahumma begitu. Ya kan? Lalu dibahas para ulama, mana ini? Kita perlu hadis lain lagi. Mabaina ajsal imamu ila an tuqdas salatu. Dalam riwayat disebutkan adalah di antara dua duduknya imam. Duduk di antara dua khutbahnya imam. Ini penentuannya hadis lagi. Jadi ternyata mengerucut. Sehingga disepakati bahwasanya saat yang dikabul doa adalah di saat khatib duduk di antara dua khutbah. Sehingga di saat itu adalah khatib sudah diam, khatib duduk, maka di saat seperti itulah dianjurkan kita berdoa, memohon kepada Allah karena itu saat dikabul doa. Ayo kita serius. Sebab waktu khutbah kita dilarang untuk kita ngomong sendiri, kita hendaknya menyibukkan diri kita untuk mendengar khatib. Waktu sholat kita punya kesibukan bacaan, bukan untuk berdoa-doa. Ada amalan-amalan dalam sholat. Jadi saat inilah, yaitu saat khotib duduk di antara dua khutbah, itulah saat dikabul. Ada yang berbisik, ada yang berkata dalam hatinya, lah itu berarti bapak-bapak dong. Masa ibu-ibu nggak dapat nih? Saya tidak sholat Jumat. Bagaimana? Nah, ternyata ada nanti dibaca riwayat lain lagi. Kebetulan di sini disebutkan juga, biarpun riwayat yang lain banyak. Ini adalah an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Salam, qala qultu, aku berkata, Rasulullah jalis, Nabi ada di hadapan. Beliau berkata di hadapan Nabi, inna lanajidu fi kitabillahi, sungguh aku menemukan di dalam kitab Allah, fi yaumil jum'ati sa'atun la yuwafiquhu 'abdun mu'minun yusalli, bahwa ada satu saat yang seorang muslim, seorang mukmin tidak melakukan sholat di saat itu, kemudian memohon kepada Allah syai'an, sesuatu, illa qadallahu lahu hajatah, kecuali akan Allah kabul hajatnya. Jadi beliau ini, sahabat Nabi berkata, ditemukan bahwasanya ada satu waktu yang akan dikabul doa seorang hamba. Melakukan sholat, lalu minta kepada Allah, lalu dikabul doanya. Fa'asara ilayya Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, au ba'da sa'atin, faqultu au ba'da sa'atin. Jadi bukan satu saat, sebagian saat. Maksudnya ada satu waktu. Kalau dikatakan sa'a au ba'da sa'atin adalah waktu singkat sekali. Tentu waktu untuk mengambil kebaikan itu, bagi yang rindu kebaikan itu dianggap sebentar. Kecuali orang yang bosan. Contoh, Anda punya kesempatan untuk mengambil. Tolong ambil ikan di kolam. Sepuas-puasmu. Tapi 1 jam tok. Baru habis cepet banget. Padahal 1 jam. Tapi suruh nunggu suami 1 jam, lama banget. Kan begitu ya. Jadi kalau kita lagi senang, itu adalah seperti sedikit. Karena ini waktu istimewa. Jadi ya tetap sedikit, sekelumit. Ya Allah, sudah habis waktunya. Hajatku masih banyak. Ya seperti itu gambarannya. Sa'atin hiya, jam berapa kira-kira itu? Kapan waktunya? Hiya akhiru sa'atin nahari. Ini peluang bagi siapapun laki perempuan. Adalah akhir sa'atin nahar, adalah akhir siang. Maka disebutkan para ulama diriwayatkan adalah setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Ada yang bertanya, loh bukankah setelah sholat asar nggak boleh kita sholat? Bukankah Nabi mengatakan orang menunggu sholat ke sholat seperti dalam sholat?
Jadi kalau kita menunggu sholat asar sampai maghrib, seorang menunggu sholat kepada sholat, dia seperti di dalam sholat. Keutamaannya. As-sholatu is-sholati. Orang dari sholat menuju sholat seperti dalam sholat. Jadi makna sholat di sini adalah bukan melakukan sholat, akan tapi seseorang yang melakukan sholat asar, kemudian dia duduk di tempat tersebut, sehingga disebut oleh para ulama, Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah juga disebutkan. Saat untuk mengadu kepada Allah, setelah melakukan sholat asar, kemudian dia duduk di tempat tersebut, memohon kepada Allah sampai maghrib. Jadi antara sholat dengan sholat dianggap seperti dalam sholat. Ini di zaman kultu, aku bertanya, innaha laysat saat sholat ini bukan waktu sholat. Bala. Disebutkan nih, ya betul memang waktunya sholat. Tapi Nabi menyebut sholat. Nabi menyebut sholat. Tapi setelah sholat asar kan bukan waktunya sholat. Dijawab, bala. Innal abdal mu'mina idha sholla, seorang hamba yang beriman jika melakukan sholat. Thumma jalasa, kemudian duduk. La yabisu ila sholat, tidak ada yang menjadikan duduk kecuali nunggu sholat berikutnya. Fahuwa fi sholati, dia seolah-olah berada di dalam sholat. Ini diantaranya adalah keutamaan hari Jumat. Kemudian ada satu riwayat tidak disebutkan di sini. Ini adalah momen Maulid ya. Tentunya bukan harus kita hadirkan di bulan Maulid saja. Ada satu hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dikatakan isnadnya sahih ya, tentang inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati. Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati. Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ati. Sebaik-baik harimu adalah hari Jumat. Fa'aktiru alayya minas sholati, perbanyaklah membaca sholawat fihi, di hari tersebut. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya sholawat yang kau bacakan itu akan disodorkan kepada baginda Nabi. Maksudnya semuanya disodorkan, maksudnya lebih khusus lagi, semua sholat akan sampai kepada Nabi. Jadi salam, sholawat salam kita kepada baginda Nabi akan disampaikan. Sehingga disebut ini hari mulia, maka dianjurkan juga di hari Jumat kita untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.